Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di acara psikologi keluarga yang hadir setiap Rabu pagi bersama Ustadz Hussein Alatas dan psikolog Abu Bakar Baraja. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan sekali lagi, dan tentu saja tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, kepada junjungan umat Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya yang insya Allah kelak kita dipertemukan di saat yang sangat-sangat kita rindukan. Dan untuk pagi ini ikhwan akhwat, Mas Krisna nggak bisa hadir karena ada halangan yang tidak bisa ditunda. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan Mas Krisna ya, insya Allah, amin. Dan pagi ini seperti biasa sudah hadir dua sosok yang akan mempersuasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, alhamdulillah. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai dengan kasus yang masuk hari ini, kita akan bersama-sama mengawali acara kita dengan Ummul Kitab. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ada dua kasus yang masuk ke acara kita pagi ini, tapi nanti menyampaikannya satu-satu ya. Dan tidak lupa tentu saja saya juga ingin berterima kasih kepada radio-radio di daerah yang turut menyebarluaskan acara kita. Untuk kasus yang pertama, Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar. Beberapa bulan lagi saya akan menikah. Tapi terus terang saya takut tidak bisa bahagia. Karena calon suami saya ini bukan tipe saya. Dia baik, agamanya biasa saja, dan jika bicara saya rasa saya nggak mau dengar malahan ya. Saya takut jadi tidak baik. Sedangkan semua keluarga saya sudah benar-benar senang sama dia. Sampai saya tidak pernah bisa membayangkan kalau saya bersama dia, meskipun dia orang yang bekerja keras, pergaulannya juga luas dan banyak orang yang suka sama dia. Seperti keluarga besar saya juga senang sekali dengan dia. Tapi saya jujur Ustadz, takut tidak bahagia kalau bersama-sama dia. Apakah menikah dengan memaksakan diri untuk mau itu boleh Ustadz? Dan apakah benar kalau sudah berkeluarga akan muncul rasa sayang saya yang kemudian bisa berubah menjadi sayang? Atau apakah bukan malah menjadi tidak nyaman? Sebaiknya bagaimana Ustadz? Mohon bantu saya untuk memutuskan apakah saya lanjut atau lepaskan saja dengan alasan apapun. Terima kasih. Ini jauh Ustadz dari Semarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur Ateb, seluruh keluarga besar Rasul salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita telah mendengar kasus yang
diajukan pada pagi ini, yaitu seorang wanita yang telah terikat dengan seorang laki-laki. Beberapa bulan lagi akan melakukan pernikahan. Keluarga besar wanita ini benar-benar cukup mengagumi pria yang kelak akan menjadi calon suaminya. Sedangkan dia merasa bahwa pria ini bukan tipenya. Dan setiap kali dia mendengar pria ini berbicara, dia merasa hatinya nggak nyaman. Apakah ini pertanda bahwasannya pria ini bukan pria yang tepat untuk dirinya? Apa ini merupakan bisikan syaitan? Apakah ini merupakan bisikan syaitan? Pria tersebut seorang pekerja keras, agamanya biasa-biasa saja. Maksudnya apakah dia mengerjakan sholat, ya, melaksanakan perintah Allah, tapi bukan orang yang mendalami agama secara luas. Kalau artinya demikian, berarti pria ini memenuhi syarat untuk menjadi suami. Tapi kalau agamanya biasa-biasa, masih suka meninggalkan sholat, ya, meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti dosa-dosa besar secara terang-terangan, maka ibu dapat membenarkan perasaan ibu atau perasaan saudari bahwa pria ini mungkin bukan pria yang tepat untuk saudari. Tapi perlu kita di sini berhati-hati agar tidak masuk dalam perangkap syaitan. Karena kalau seorang pria wanita berpacaran, hati mereka menggebu-gebu, penuh gairah, penuh semangat. Kalau tidak berjumpa beberapa saat, mereka saling merindukan dan tidak nyaman. Tapi begitu mereka berumah tangga, mereka tidak merasakan hal yang serupa seperti pada saat berpacaran. Apakah berarti cinta mereka redup? Kasih sayang mereka menghilang? Sama sekali tidak. Pada saat dia bersama wanita yang belum menjadi istrinya, seorang wanita bersama pria yang belum menjadi suaminya, syaitan masuk di tengah-tengah. Tapi begitu mereka berumah tangga, syaitan pergi. Baru pada saat itu cinta yang sebenarnya muncul. Bukan cinta yang sifatnya syahwani, ya. Begitu pula kegelisahan, keresahan, ini bukan cinta. Ini semua merupakan hasil dari tipu daya syaitan yang menghiasi amal-amal buruk di matanya menjadi indah. Maka sering terjadi salah faham pada sebagian wanita atau pria. Kenapa waktu saya berpacaran, saya merasakan kok saya begitu mencintai wanita saya dan si wanita mencintai prianya, saling merindukan. Tapi begitu berumah tangga, semua itu terasa hilang. Sebetulnya yang hilang adalah hasil dari tipu daya dan bisikan syaitan. Karena kehidupan rumah tangga ini kehidupan yang real, kehidupan nyata. Bukan kehidupan angan-angan, bukan hanya sekedar seorang menghayal, membayangkan kekasihnya, tapi kehidupan real yang harus dilalui berhadapan dengan berbagai macam cobaan. Mereka perlu menyadari pria mempunyai tanggung jawab, wanita juga bertanggung jawab. Kalau kedua-duanya menjalankan tanggung jawab mereka, memperlakukan pasangannya dengan mulia, insya Allah cinta yang sebenarnya akan tumbuh. Nah, saudari yang bertanya, tidak merasakan hal tersebut ya, dengan pria yang dicalonkan untuk Anda. Karena tidak pernah melalui masa-masa berpacaran. Dan Anda merasa bahwa pria ini bukan tipe Anda. Ketahuilah, kebanyakan pria di saat mereka ya, berpacaran begitu berapi-api. Tapi kalau pria melamar seorang wanita baik-baik tanpa berpacaran, begitu diterima, saatnya dekat, syaitan akan berusaha untuk apa? Mengganggu. Nanti muncul godaan-godaan. Oleh karena itu, saya jumpai banyak pria sudah merasa cocok dengan seorang wanita, muncul godaan di jalan. Kok dulu saya cari nggak dapat, sekarang yang berdatangan begitu cantik, begitu menarik dan menawan. Tujuannya supaya Anda membatalkan perkawinan, masuk lagi ke dalam dunia yang salah. Begitu juga seorang dagang mobil atau rumah, sudah siap sepakat dengan harga sekian, orang lain menawar lebih mahal, Anda dibuat bimbang hatinya.
komitmen, ya, perjanjian, apakah keuntungan? Ini merupakan tipu daya syaitan. Ada sebuah kisah menarik di Mesir. Mungkin saya pernah ceritakan dalam sesi dialog keluarga saat ini. Seorang wanita kebetulan dia menjadi seorang perawat di rumah sakit. Dia dicalonkan dengan seorang laki-laki tanpa berpacaran. Si wanita melihat si laki-laki merasa cocok, si pria juga cocok, tanpa ada pacaran dan saling mengenal sebelumnya. Subhanallah, ketika mereka masih bertunangan, si wanita kebetulan merawat seorang pria yang sakit. Si pria yang dirawat ini merasa begitu berhutang budi, melihat si wanita yang begitu baik, muncul benih cinta di hatinya. Mulai si pria mengutarakan rasa pedulinya, perhatiannya, kecintaannya, sampai si wanita terbuai. Akhirnya bingung, apakah dia harus teruskan perkawinannya? Apakah dia berpindah kepada pria ini? Dia merasakan ada getaran. Sedangkan bersama pria, ya, tidak memiliki getaran. Akhirnya bertanya kepada seorang ulama, apa yang harus dilakukan? Lalu orang alim tersebut mengatakan, Anda ketika bertunangan dengan apa? Dengan pria, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi Anda dan siap memasuki kehidupan perkawinan, Anda tidak merasakan getaran. Tapi dengan pria yang Anda rawat, ya, mengeluarkan untayan kata-kata yang begitu indah, memasuki hati Anda terbuai. Ketahuilah, kalau Anda merasakan getaran bersama pria ini, tidak merasakan bersama yang pertama. Karena apa? Yang pertama masuki rumah Anda melalui pintu, mengetuk pintu dan meminta izin. Sedangkan pria yang kedua masuk dari jendela. Maka Anda merasakan getaran. Oleh karena itu hati-hati terhadap tipu daya syaitan yang ingin membalik yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak hal yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan banyak hal yang kamu sukai ternyata buruk akibatnya bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Jadi kalau pria Anda baik-baik akhlaknya, menjalankan perintah Allah, tidak melakukan perbuatan dosa-dosa besar, santun, ya, juga usaha dari usaha yang baik, saya kira ini merupakan pilihan yang baik buat Anda. Jangan Anda tergoda, ya, terbujuk oleh bisikan-bisikan syaitan yang ingin membuat Anda keluar dari ikatan ini, akhirnya menghadapi situasi yang tidak jelas di masa akan datang. Belum tentu kesempatan ini akan berulang. Kesempatan berputar sekarang datang pada Anda, kita tidak tahu berapa lama lagi akan datang. Jadi periksa, apabila laki-laki ini baik, menjalankan perintah Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut, pertama, coba Anda istikharah, minta sama Allah, ya Allah, kalau pria ini merupakan pasangan yang kau ridhoi, buat hati saya tenteram, lapang dan menerima. Kalau tidak, tolong jauhkan dari saya dan gantikan saya yang lebih baik lagi. Kemudian musyawarah dengan orang-orang yang berakal, yang bijak, untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Orang yang istikharah tidak akan merugi, yang bermusyawarah tidak akan menyesal. Istikharah arti kita mohon pada Allah petunjuk dan pilihannya. Musyawarah kita bertanya pada orang-orang yang ahli untuk memberikan masukan. Karena terkadang kita yang berhadapan dengan masalah tidak mampu berpikir dengan jernih. Nah, sebagai tambahan, saya tambahkan, ada seorang wanita yang cukup dekat dan kita kenal. Dilamar oleh seorang pria. Wanita ini cantik jelita, sedangkan prianya, kalau dibandingkan dengan perempuan ini, betul-betul tidak apa? Tidak setara, tidak selaras. Perempuannya cantik, laki-lakinya, ya, dari sisi wajah, warna kulit, ya, itu bukan idaman wanita ini. Wanita ini mengidam-idamkan pria yang tinggi, yang tampan, yang menarik. Akhirnya subhanallah, orang tuanya rupanya, ya, dan keluarga sudah mendukung.
Akhirnya dinikahkan. Si perempuan menerima dengan terpaksa. Sampai waktu di pelabina pun si perempuan menengoskan wajahnya. Tapi subhanallah karena kebaikan suami ini yang peduli, perhatian, sayang terhadap dirinya, lama-kelamaan si perempuan melihat suaminya ini yang dari sisi wajah tidak menarik menjadi pria idola dan idamannya. Dia tadi memandang suaminya sebagai rahwana, tentu berubah menjadi ramah karena kebaikan dan kepedulian hatinya. Tapi berapa banyak wanita-wanita yang menikahi pria tampan, gagah, berpendidikan tinggi, tapi karena tutur katanya yang nyelekit, sikapnya yang tidak baik merendahkan, lama-kelamaan muncul kebencian di hatinya. Muncul rasa tidak puas. Akhirnya apa? Berpisah. Dan banyak contoh yang kita jumpai. Begitu juga wanita. Wanita yang terlalu bangga dengan kecantikannya, dengan keluarganya, dengan hartanya. Ya. Subhanallah. Subhanallah, apa yang terjadi? Si wanita berbicara tidak baik terhadap suaminya, berkata kasar, nyelekit, memandang remeh suaminya. Akhirnya lama-kelamaan, suaminya tidak lagi melihat kecantikan wajahnya. Tidak lagi melihat keindahan tubuhnya. Tapi yang selalu terbayang dalam dirinya apa? Ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Akhirnya, si pria tidak tahan hidup bersama wanita ini. Akhirnya si pria menikah dengan wanita lain. Yang kecantikannya jauh lebih rendah. Tapi ramah, melayani, menghormati, menghargai dirinya. Ada juga seorang pria punya istri yang cantik cerita. Pada masa si pria kaya selalu memberikan hadiah buat istrinya. Setiap ulang tahun diberikan berlian. Hanya karena 1 tahun tidak memberikan hadiah disebabkan karena kondisi ekonomi yang sulit, si perempuan marah. Si perempuan bersikap angkuh, dia merasa dirinya cantik, prianya tidak setara dengan dirinya. Akhirnya subhanallah, si pria ini apa? Selalu dilayani oleh seorang wanita dari keluarga istrinya yang biasa-biasa, kecantikannya jauh. Si itu juga tidak akan berpikir si pria akan tertarik, tapi karena setiap hari dilayani, diurus, dirawat, si pria berpisah dengan istrinya, menikah dengan wanita ini yang sederhana. Istrinya bertanya, kenapa kamu kok bisa meninggalkan saya? Tertarik sama wanita seperti ini. Dijawab, dia menghargai saya, menghormati saya, sedangkan kamu merendahkan saya. Jadi jangan sekali-kali pria merendahkan wanita, berkata kasar, atau wanita juga merendahkan suaminya, bersikap kasar, yang akan muncul kebencian walaupun Anda seorang yang cantik jelita, kecantikan Anda tidak akan menarik. Jadi saudari yang mengalami cobaan seperti ini, coba istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Adapun perasaan Anda mengatakan ini bukan tipe saya, terkadang ini merupakan bisikan syaitan. Seperti orang yang melihat makanan tidak menarik, begitu dicoba ternyata makanannya begitu lezat dan enak. Jadi kalau prianya dari sisi akhlak, kebaikan, perilaku baik, ya, menjalankan perintah Allah, mudah-mudahan Anda bersamanya akan hidup bahagia. Wallahu a'lam. Subhanallah, jadi ikhwan akhwat, selalu saja ada pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan menentukan pilihan. Tetapi dari kasus tadi, ketika semua orang suka sama dia, bahkan keluarganya juga sangat senang, sementara dia sendiri tidak merasakan, ada nggak sih kira-kira yang salah pada perasaan dan dirinya? Mari kita tanyakan pada psikolog Abu Bakar Baraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasusnya sederhana, tapi perlu menjadi perhatian kita. Karena merupakan dasar, pondasi untuk bersama di kemudian hari. Ketika di awalnya saja sudah terjadi proses kebimbangan yang akan terjadi, pada saat itu akan terus meningkat kebimbangan. Oleh karena itu, mulailah dari yang menyenangkan, mulailah dari yang menyukai, mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Maka kemudian ya akan terus meningkat. Ketika kita
sudah melihat sesuatu itu bukan tipe kita, itu bukan yang menarik, itu bukan apa saja yang ada kita, maka pada saat itu seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Husin, pasti itu bisikan syaitan. Nah, ketika kita sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman tersebut, ya kita tidak boleh harus meninggalkan atau mengikuti, tapi bagaimana kita menyingkirkan perasaan was-was bimbang tersebut. Bukan kita mempermasalahkan, bukan tipenya, bukan orangnya, atau bukan siapa dianya, tapi perasaan kita itu yang kita harus singkirkan. Kalau kita mampu menyingkirkan perasaan kita, maka itulah yang akan terlihat. Kalau kita mampu menyingkirkan perasaan kita yang bimbang tersebut, maka inilah yang akan kita lihat. Oleh karena itu, bukan orangnya, tapi bagaimana perasaan kita. Kalau kita melihat bahwa itu bukan tipe atau bukan levelnya, kita perhatikan diri kita. Ekspektasi kita melihat seseorang harus kita lihat. Karena ekspektasi kita masuk ke dalam ekspektasinya orang yang kita lihat. Nggak bisa. Jadi kalau kita punya ekspektasi, terus kemudian kita dapatkan orang itu sesuai nggak dengan ekspektasi kita, siapapun nggak akan bisa. Mau yang seperti ganteng yang luar biasa, orangnya baik luar biasa, itu nggak pasti masuk ke dalam ekspektasi kita. Ekspektasi itu ada pada diri kita, bukan pada orang tersebut. Yang sering kita mengukur, yang sering kita dapatkan, kita selalu membawa ekspektasi kita kepada orang lain. Sehingga nggak dapat, kita nggak mampu menangkapnya. Jadi oleh karena itu, perhatikan dulu. Kita kurangin, ini ekspektasi kita, tipe saya seperti ini. Oh, yang ada seperti ini. Ketika kita melihat yang ada seperti ini, apakah ini baik? Kalau ini baik, jangan tinggalkan. Kalau ini tidak baik, mohon maaf. Itu ketegasan. Bagaimana diri kita mampu menegaskan apa yang ada pada diri kita? Kita kalau selalu berpikir, bagaimana nantinya, bagaimana kalau kejadian, sedangkan saya dengar suaranya saja nggak enak, nggak bisa. Saya dengar suara nggak bisa. Karena kita sudah penuh membicarakan orang banyak. Orang suka sama dia. Semuanya keluarga kita juga suka sama dia. Akhirnya kita merasa tertinggal karena semua orang suka. Kita merasa, aduh kok punya semua orang dong, ini sama saya kok enggak. Karena kita memperhatikan orang lain menyukai dia, kita merasa diri kita tidak. Tinggalkan. Ketika ada orang yang mengatakan dia suka, dia disenangi sama semua orang, itu mereka. Kita lihat apa yang bisa buat kita. Kalau dia datang kepada kita, itu milik kita. Kalau dia datang, dia mendatangi kita, dia meminta kita, itulah milik kita. Tapi kalau itu dia datang dengan sesuatu yang tidak baik, katakan itu bukan milik kita. Tapi kalau dia datang dengan baik-baik, dia datang dengan kehormatan yang baik, seperti tadi dalam satu ceritanya, ya, kalau dia datang melalui pintu, membuka pintu, mengetuk pintu, kemudian kita buka, kita persilahkan masuk, dia masuk. Good. Tapi kalau dia datang, buka jendela, lompat dari jendela, kita ketakutan. Rasa ketakutan kita, rasa gerakan kita itulah. Akhirnya rasa ketakutan itu timbul perasaan-perasaan yang tidak. Maka muncullah perasaan senang, suka, padahal itu cuma nafsu. Emosi yang tidak terkendali. Nah, kembali kepada ekspektasi.
Segala sesuatu kita harus ukur, bukan mengukur sesuai dengan apa yang kita. Kalau kita ingin melihat sesuatu, kita perhatikan sesuatu itu. Kalau kita melihat tipe seseorang, kita perhatikan tipenya, bukan tipe saya maunya ini. Tipe saya maunya seperti ini. Dicari dimanapun nggak akan ada. Kita mau mencari tipe sesuai dengan kita, nggak akan pernah ketemu. Tapi kalau yang sudah ada, yang sudah diberikan, itulah tipe kita. Bagaimana dong kalau itu nggak sesuai, nanti komunikasi dan sebagainya. Dengan sendirinya Allah akan singkirkan dia dari kita kalau kita benar kuat. Tapi kita suka kadang-kadang, benar nggak sih kalau dia tuh memang dari Allah? Kalau kita sudah mempertanyakan, berarti kita sendiri sudah meragukan. Nah, ragu-ragu itu yang harus disingkirkan. Perasaan yang tidak nyaman itu yang harus disingkirkan. Ini pentingnya. Jadi bukan lagi membahas tentang, aduh dia tipenya nggak bagus, dia seperti ini, orangnya seperti ini. Nggak perlu. Kita lihat, sesuai nggak? Bukan kita tidak sesuai dengan kita karena level kita, karena tipe kita tidak masuk, nggak akan ketemu. Seperti yang tadi sudah diceritakan sama Ustaz Husin. Ya, orang yang cantik, tapi laki-lakinya biasa saja, namun dia mampu memberikan penghargaan, perhatiannya, rasa yang diberikannya. Itu yang membuat dirinya bahagia. Begitu juga seorang suami. Ketika istrinya, walaupun dia cantiknya bagaimanapun, seperti yang tadi juga ditambahkan, menarik perumpamaan ini, ya, istrinya cantik, baik, cantik, waduh luar biasa. Orang kalau ngelihat semuanya memperhatikan. Tapi kalau dia tidak pernah menghargai suaminya, tidak perhatian sama suaminya, saya yakin untuk dirinya juga dia tidak pernah perhatian. Ketika seorang istri tidak bisa memperhatikan, tidak bisa menghargai suaminya, pasti dia tidak bisa menghargai dirinya dan tidak bisa memperhatikan diri. Untuk apa? Jadi kita bisa perhatikan kalau kita melihat tipe itu adalah bentuk yang bisa berubah. Perubahan itu bisa ganteng, itu bisa lama-lama berubah. Cantik itu bisa berubah. Ya, yang tidak bisa berubah, bagaimana dia memberikan sikapnya kepada kita. Sikap itu kalau berubah karena ada sesuatu hal dari diri kita sendiri. Kalau dia berinteraksi dengan kita dengan baik, dengan senyumnya. Namun kalau reaksi kita negatif, pasti kita akan menerima yang negatif. Meskipun dia sudah baik, kita akan merasakan bahwa dia nggak baik. Itu sikap yang kita anggap itu berubah. Padahal dia tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, kembalikan kepada bagaimana ekspektasi kita. Jangan ambil ekspektasi orang lain masuk ke dalam ekspektasi kita. Nggak nyampe. Oleh karena itu, lihat. Oh, dia seperti itu. Ya itu dia. Jangan kita minta dia sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak akan mungkin. Ketika nanti sudah bersama, ya mulai siapa yang turun ekspektasinya, siapa yang menaik, maka sejajarlah. Itu yang disebut dengan keseimbangan dalam keluarga. Insya Allah itu akan lebih baik. Terima kasih.